冥府に送り返してやろう。タイプじゃないかわいいキャラが。やるのか。マリアと申します。ダメか。では頼む。Oke semuanya, kembali lagi sama Oni-chan kalian di sini. Sebelum kita mulai videonya, gua mau ngucapin makasih banyak ke kalian semua. Karena gua gak nyangka sama sekali, channel ini bisa menyentuh angka 60.000 subrek sebelum event giveaway-nya gua adain. Yah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. So, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu telat gua upload. Yang harusnya gue upload di hari Minggu, malah kelempar di hari Rabu seperti ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa post like dan subrek di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, agar semua anime yang kalian sukai bisa gue lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Kenalkan onesan kalian ke gue, reveal nama onesan kalian di kolom komentar. Dan inilah dia, Isekai One Turn Klinesan episode kelima. Wantan areba cukup yo. 俺の名前は戦場朝日。これでも一人前の冒険者だ。 Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan Asahi dan Maya yang sedang mengeksplor dungeon bersama-sama. Asahi yang tak sengaja menekan salah satu batu di sana membuatnya menduga ada satu hal wajib yang biasanya muncul di dalam dungeon. Asahi yang berpengalaman bermain game RPG membuatnya mengambil keputusan yang cukup rasional. Meski telah meminta sang kakak untuk segera kabur dari sana, namun Maya yang merupakan onesan overpower lebih memilih menghadapi batu besar di hadapan mereka itu. Meski telah terselamatkan, namun raut wajah Asahi tidak menggambarkan rasa terima kasih sama sekali. Shin mundur tepat sebelum mereka memasuki dungeon itu. Pujian rank tinggi dan seorang hero membuat Asahi terbuai dan seolah lupa bahwa dirinya hanyalah Kang Kibul yang di-carry oleh sang kakak. Tidak cuma itu, Asahi juga menerima request menyusuri dungeon yang baru aja ditemukan tanpa memberitahukannya dulu pada sang kakak. Dalam perjalanan, Asahi yang masih terngiang-ngiang pujian tadi membuat dirinya tidak menyadari adanya seekor monster yang mengintai tepat di belakangnya. Namun tidak hanya satu, melainkan satu monster lagi muncul. Kayak kita gak lihat apapun deh barusan ya. Asahi yang gak sadar diri dengan kemampuannya yang terus di-carry oleh sang kakak membuat dirinya terus berjalan hingga tiba di pintu masuk dungeon itu. Asahi yang tak kenal malu menyebut dirinya sendiri dengan sebutan petualang rank tinggi. Onechan oiteiku nante mizu kusai zo, Asahi. Dan begitulah bagaimana mereka bisa menyusuri dungeon bersama-sama. Sang kakak yang khawatir soal Asahi yang ingin memasuki dungeon itu seorang diri, namun Asahi malah membantahnya karena merasa udah sok kuat dengan titel petualang rank ogre-nya. Singkat cerita, Maya yang penasaran soal dungeon bertanya pada Asahi tentang hal tersebut. Setelah dijelaskan secara singkat, dengan angkuhnya, Asahi meminta sang kakak untuk mengikuti dirinya. Di mana Asahi berkeinginan untuk menaklukkan dungeon itu secara klasik. Baru aja sok-sokan ngasih tutor, secara tiba-tiba meski telah diselamatkan, namun Asahi nampak tetap sok-sokan di saat Maya yang menyarankan supaya mereka mencari rute yang lebih aman lagi. Dan lagi-lagi, si beban ini membuat Maya hampir aja kehilangan nyawanya. Untungnya, refleks tubuh Maya yang di luar nalar membuat dirinya mampu bertahan di situasi seperti itu. Meski telah 2 kali menjadi beban, Asahi tetap berlagak memimpin dengan menggandeng tangan Maya. Tak lama kemudian, Maya memperingati Asahi karena sesuatu dirasa mendekat ke arah mereka. Melihat kemunculan banyak undead di sana, sontak buat Asahi dan Maya terkejut melihatnya. Akan tetapi, ketika Maya hendak menghabisi semua undead itu, secara tiba-tiba Asahi.
Maya mengira sang adik sedang eknas padanya karena Asahi yang baru aja mendorong jatuh tubuhnya. Namun ternyata Asahi hanya tak ingin terkubur akibat sihir gila dari sang kakak. Asahi merasa sang kakak takkan berdaya tanpa sihirnya. Hal itu membuat si beban ini menjadi bangkit dan menggunakan skill overpower-nya. Malah skill overpower. Namun sayang sekali, skill overpower Asahi barusan malah dijadiin mainan sama salah satu undead di sana. Maya yang melihatnya pun tak tinggal diam dan memulai aksi lemahnya. Lemah sekali. Serangan lemah Maya barusan mampu memusnahkan semua undead di sana. Setibanya mereka di bagian terdalam dungeon itu, mereka mengira di sana hanya ada kursi rusak saja. Baru aja mereka tenang karena tak ada bos di sana. Namun sesaat kemudian, tiga bocil beruang muncul dan diduga mereka adalah anak-anak dari Kaisar Bir yang dikalahkan oleh Kilmaria sebelumnya. Karena masih kecil, salah satu anak Kaisar Bir itu nampak sangat akrab dengan Asahi. Meski cupu dan beban, namun Asahi yang dasarnya baik hati, merasa ingin melindungi ketiga anak monster itu. Perlindungan yang dimaksudkan adalah melapor ke guild bahwa dungeon itu sama sekali tidak aman untuk dimasuki. Maya yang memandangi sang adik langsung menyadari niat baik dari Asahi. Sesampai mereka di luar, Asahi yang mengatakan dungeon sangatlah mendebarkan, sontak membuat Maya si otak sableng salah mengartikannya sebagai eknas. Tidak hanya itu, Maya juga memberitahukan soal manfaat dungeon selain untuk ditelusuri. Asahi yang mulai muak meneriaki sang kakak untuk segera berhenti dan tidak menganggapnya sebagai seorang bocil. Maya yang bersedih karena mengira Asahi yang ingin menjauh darinya, namun Asahi tidak membenarkannya dan mengelak dirinya hanya sedang lapar saja. Mendengar yang membuat Maya kembali ceria dan malah ngacer duluan dari sana. Baru aja pergi, fans-fans Asahi muncul dan seolah berkata, "Mampus lu, balu mana dek? Pulang lewat mana lu dek?" Untungnya, si beban ini masih bisa kabur dari semua fansnya tadi. Setelah itu, Asahi yang bertemu dengan seorang gadis yang tidak asing di mata kita, nampak terpesona akan kecantikan dari gadis dengan boba mantap itu. Namun entah bagaimana, Asahi dapat merasakan kekuatan gelap dari gadis itu. Asahi masih sok kuat menampak bersiap dengan pedangnya itu. Asahi mo zongai yaru dewa nai ka. Mendengar ada bicara dan suara kasih itu, membuat Asahi langsung menyadari bahwa gadis itu adalah Kilmaria yang sedang menyamar dengan menggunakan skill blokir persepsi, di mana dirinya bisa membuat orang lain memandangnya sebagai gadis cantik biasa. Taiku jara? Kawaii jara ga? Setelah itu, Asahi yang sedang berpikir dapat dengan mudahnya ditebak oleh Kilmaria. Kilmaria memberitahukan dirinya tak ada niatan untuk menghancurkan bangsa manusia. Karena sejak bertemu Maya dan Asahi, pandangannya berubah dan cenderung tertarik dengan kehidupan bangsa manusia. Dame ka? キルマリアなら大丈夫と思うし。Dewa tanomu! Singkat cerita, setelah mengajak Kilmaria berkeliling kota, meskipun kawaii, tapi ucapan Kilmaria tetap menggambarkan dirinya adalah seorang iblis sejati. Ubenja no. Ubenja no. Asahi dan Kilmaria kemudian nampak sedang melihat pemandangan kota yang cukup indah. Kilmaria yang terpukau mendapati Asahi yang tengah ngelamun. Mengetahui Asahi yang lagi mikirin Maya, Kilmaria mengira Asahi sedang berantem dengan Maya. Asahi yang menjadikan mereka adalah manusia sebagai alasan. Hal itu buat Kilmaria menawarkan satu hal yang sangat mengejutkan. No, Asahi. Mazoku ni naranu ka? Asahi pun terkejut karena dirinya baru aja ditawarkan untuk menjadi seorang iblis. Kilmaria pun memberikan syarat Asahi harus meninggalkan Maya dan datang padanya di dataran iblis. Tanpa pikir panjang, Asahi langsung menolaknya dengan alasan dirinya yang tak ingin meninggalkan sang kakak seorang diri. Karena meski banyak masalah yang terjadi, namun Maya tetaplah keluarganya. Mendengar yang buat Kilmaria menganggap manusia sangatlah ribet di matanya. Mendou ja. Scene berlanjut di guild.
Asahi yang baru melaporkan soal quest tadi, entah mengapa Tania merespon semua laporan Asahi dengan sangat ketusnya. Mau tahu alasannya? Intinya, kalian tahu kan perasaan cewek? Women. Baru aja mau dijelaskan, namun Tania tak ingin mendengarkan dan langsung memberikan hadiah quest miliknya. で、クエストお疲れ様でした。 Singkat cerita di bar, Asahi dan Killmaria nampak sedang menikmati hidangan lezat tepat di depan mereka. Setelah menghabiskan banyak sekali makanan dan juga minuman, Killmaria tak mengenal namanya uang, membuat dirinya berniat pergi tanpa membayar. お金ちゃんと払ってくれなきゃ。お金とはなんだ？ Melihat Killmaria yang terlalu polos, sontak buat Asahi menghentikannya di saat itu juga. Setelah itu, dompet Asahi nampak kosong melompong tanpa sisa sedikit pun. Killmaria tidak tahu menahu soal sistem transaksi di dunia manusia, malah menyalahkan paling penjualnya tadi. Mendengar dan membuat Asahi meminta Killmaria untuk mematuhi semua aturan dunia manusia. 人間は本当に面倒で不便じゃ。文句ある？ Tak lama berselang, Siegfried datang menyapa Asahi yang ia kira sedang berkencan. Di saat Siegfried yang berjabat tangan dengan Killmaria, sesaat itu juga Siegfried si mantan petualang Reng Naga seolah pernah merasakan kekuatan dahsyat dari Killmaria. Siegfried yang trauma dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan petualang membuat dirinya berpamitan pergi dari sana. Setiba di rumah, Killmaria nampak membisikkan sesuatu sebelum mereka masuk ke dalam. Asahi yang mendengarnya auto menerima bisikan jahil dari Killmaria. 私、朝日くんとお付き合いさせていただいてるマリアと申します。 Refleks seorang Maya memang gak main-main. Dirinya langsung menyadari gadis itu adalah Killmaria yang sedang menyamar. Asahi yang terkejut karena sang kakak yang langsung menyadarinya, Maya pun memberitahukan meskipun tampilannya berubah, namun aura mencurigakan Killmaria tetaplah sama. Meski awal Killmaria memuji Maya yang dirasa pantas sebagai rivalnya, namun dirinya langsung mengomel karena iblis saja tak pernah langsung menampol tamunya pakai sapu. やる気か？上等だ。 Singkat cerita, di saat sang kakak yang pamer masakannya yang terlihat sangat lezat, Asahi yang tak bisa memberitahukan dirinya baru aja makan bersama Killmaria. Hal itu buat Killmaria yang peka, langsung menggunakan skill penghilang rasa kenyang padanya. クオザ！お前に食わせる飯はない。 Meski awalnya Maya menolak kehadiran Killmaria di sana, namun karena Asahi yang meminta untuk membiarkan Killmaria agar ikut makan malam bersama, Maya pun tak bisa menolak permintaan sang adik. だだっこかお前は。 Melihat betapa lahapnya Asahi menyantap masakan Maya, hal itu membuat Killmaria penasaran dengan rasanya. Meski awal Killmaria meremehkannya, namun ketika diincip, tak ingin jujur dengan rasanya, Killmaria yang memuji dengan berkata, rasanya lumayan. Melihat betapa dekatnya mereka berdua, tentu aja membuat Asahi senang dibuatnya. Karena masakan Maya, Killmaria jadi berniat datang lagi di esok hari. 2人分作るのも3人分作るのも大して変わらんじゃろ。そういうのは作る側の私のセリフだ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai One True Onesan episode kelima. Pelajaran bisa kita petik ialah Onesan dengan bobo mantep membuat adrenalin dalam tubuh kita memuncak dalam seketika. Karena takkan ada yang naik jika tidak ada yang turun. Dan beberapa latar pemandangan tak akan menjadi indah tanpa adanya dua gunung. Bentar-bentar, kalian sadar gak sih? Gua makin kesini makin sesat banget gak sih? Musim depan, kayaknya gua harus ngurang-ngurangin ngeliat gunung kembar sama ngurangin konsumsi permen mil kita deh. Ya, pokoknya gitulah ya. Rating gua serang ke kalian guys. Makasih ya nakamaku sekalian, bye-bye. ワンタンあれば十分よ。